Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutik Sugiyarti. Saya mahasiswa S1 RPL Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 141106050. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai pendidikan kesehatan pada tanda bahaya ibu nifas. Manfaatnya, yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu nifas mengenai tanda bahaya ibu nifas. Yang kedua, sebagai deteksi dini resiko kegawadaruratan pada masa nifas. Monggo silahkan menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu silakan masuk, silakan duduk Bu. Ibu sebelumnya mohon maaf perkenalan dulu nggih. Saya Bu Bidan Tutik Bu, Tutik Sugiyarti. Saya bidan desa yang jaga di sini nggih. Sebelumnya maaf dengan Ibu siapa ini nggih? Titik. Bu Titik. Oh nggih. Ada keluhan apa ini datang ke sini? Mau kontrol Bisa kelahiran. Oh nggih. Ini lahirannya kapan Ibu? 2 hari yang lalu. Oh ya. Ini ada keluhan apa? Sedikit pusing. Oh, kadang pusing. Oh, nggih. Oh, nggih, Bu. Bu Titi, ini pada kesempatan kali ini Bu Bidan akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai tanda bahaya ibu nifas. Nggih. Tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan Ibu Titi mengenai tanda bahaya ibu nifas. Dan yang kedua itu untuk deteksi resiko nggih kegawadaruratan pada masa nifas. Jadi kalau Bu Titi itu mengalami salah satu dari tanda bahaya ini, itu bisa segera hubungi perawat, dokter, atau bidan, atau pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit. Apakah Bu Titi bersedia untuk saya berikan pendidikan kesehatan ini? Iya, bersedia. Oh iya. Sebelumnya Bu Titi tahu nggak tentang tanda bahaya nifas Bu? Belum tahu. Belum tahu nih. Belum pernah dikasih penjelasan juga nih. Belum. Oh, nih. Sebelum memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya ibu nifas, saya jelaskan dulu tentang pengertian nifas nih Bu. Ya, pengertian nifas itu adalah masa pemulihan nih Bu, yaitu masa pemulihan organ reproduksi wanita dari setelah melahirkan sampai kembali sebelum melahirkan. Ya, biasanya ini waktunya itu sekitar setelah melahirkan sampai 8 minggu setelah melahirkan. Nah, ini langsung saja nih Bu, untuk tadi nih tanda bahaya nifas itu ada banyak Bu. Ini nanti saya akan terangkan satu persatu nih Bu. Yang pertama itu yaitu perdarahan Bu. Jadi jika Ibu Titi itu mengalami perdarahan itu setelah melahirkan memang berdarah Bu, tapi darah yang normal itu seperti menstruasi, tapi kok darah yang keluar itu banyak sekali. Banyaknya itu misal dalam 1 jam itu ganti pembalut 1 kali, itu udah banyak Bu. Atau kalau dalam beberapa waktu itu keluar darah itu sekitar 500 sampai 600 mili, atau sekitar 3 sampai 4 pembalut itu penuh, lah itu sudah termasuk perdarahan Bu. Itu bisa menyebabkan jenengan tiba-tiba jadi lemah, kemudian nadi cepat, kemudian tensinya menjadi rendah, kemudian bisa shock dan bisa terjadi kematian Bu pada ibu nifas. Yang kedua nih Bu, yaitu adanya infeksi pada masa nifas. Infeksi ini biasanya ditandai dengan demam 38 derajat Celcius itu lebih dari 2 hari. Ini biasanya ditandai dengan payudara itu kadang bengkak Bu, kadang merah, kadang rasanya nyeri seperti itu, kemudian demam, nadinya cepat, kemudian pipisnya juga sakit. Nah, itu termasuk jadi tanda-tanda infeksi. Kemudian tanda bahaya yang ketiga nih Bu, yaitu eklamsi. Eklamsi itu tuh kejang Bu. Jadi setelah melahirkan itu ibu itu bisa mengalami kejang-kejang. Itu ditandai dengan tensinya ibu Titi itu tinggi lebih dari 140/90. Kemudian pandangan kabur, nyeri ulu hati, bengkak di tangan, kaki, kemudian di muka itu bengkak semuanya. Nah, itu termasuk tanda bahaya. Kalau jenengan kok mengalami itu, pokoknya cepat-cepat mengaturi Bu Bidan atau tindak ke puskesmas. Kemudian tanda bahaya yang berikutnya nih Bu, yaitu ada keluhan pada payudara. Ini biasanya disebabkan karena produksi ASI yang banyak tapi tidak dikeluarkan. Jadi terjadi bendungan pada payudara. Mungkin ibu juga menyusunya itu kurang
kurang sering Bu, kurang sering dan mungkin belum benar nggih. Jadi kalau menyusuinya Ibu benar itu ASI akan keluar dengan maksimal. Nah, itu tidak akan terasa nyeri dan sakit nggih. Itu mungkin juga bisa disebabkan karena Ibu Titi itu tidak menggunakan BH dengan longgar, jadi terlalu ketat. Jadi kalau dengan menyusui itu jangan menggunakan BH terlalu ketat, jadi yang longgar-longgar saja nggih. Nah, itu kemudian juga kadang ada puting yang lecet Bu, ya itu juga rasanya kan sakit, jadi nggak bisa menyusui. Sekali menyusui kan rasanya nyeri. Jadi untuk menghindari lecet pada puting itu sebaiknya sebelum menyusui Ibu tuh keluarkan ASI sedikit, kemudian dioles-olesin ke puting. Jadi puting itu biar kenyal dan nggak gampang lecet. Itu Ibu. Kemudian tanda bahaya berikutnya itu adalah ada keluhan atau rasa nyeri pada jalan lahir Ibu, itu biasanya disertai demam Bu. Kemudian darah yang keluar dari jalan lahir itu berbau, kemudian panas rasanya, nyeri, keluar nanah, buat pipis kok sakit. Nah, itu biasanya rasa nyaman itu ditimbulkan karena ada jahitan setelah melahirkan. Kalau melahirkan kan ada jahitannya nih Bu. Nah, itu kalau tidak dirawat dengan baik, dengan bersih, itu biasanya bisa menyebabkan infeksi, kemudian ada keluhan entah itu sakit atau panas, bahkan bisa menimbulkan demam seperti itu nggih. Oh, ini Ibu Titi bawa buku nggih di rumah. Oh ya, ini bagus Bu, bukunya isinya komplit nggih. Dan ini di dalam sini juga ada tanda bahaya Ibu-Nifas itu juga dijelaskan Bu nggih. Di halaman 29 Bu nggih. Nah, ini nggih. Tadi ini nggih seperti yang saya jelaskan tadi ada perdarahan, kemudian demam lebih dari 2 hari. Ini nanti sampai rumah dibaca-baca nih Bu. Ini juga Bu Biden ada leaflet Bu nggih. Ini mengenai tanda bahaya pada masa nifas ya, nanti bisa diaspal pulang, dibawa pulang, nanti bisa dibaca-baca. Ini tadi saya jelaskan lagi nih Bu, tadi masih kurang nih. Tanda bahaya nifas berikutnya yaitu kehilangan nafsu makan Bu. Jadi jika ibu melahirkan itu karena kelelahan yang amat sangat kayak gitu, bisa kehilangan nafsu makan, jadi tiba-tiba nggak mau makan dalam jangka waktu yang lama. Itu kan sangat berbahaya Bu, karena ibu nifas kan harus menyusui. Kalau tidak mau makan itu akan pengaruh ke produksi ASINya sama kualitas ASINya nggih. Setelah melahirkan sebaiknya ibu itu minum hangat Bu, minum teh hangat, misal apa boleh minum susu dengan hangat-hangat itu boleh. Terus jangan langsung makan makanan yang berat nggih, seperti santan dan lain-lain. Jadi makan makanan ringan dulu, bisa biskuit, bisa kue seperti itu, atau kuah-kuah yang ringan gitu nggih. Kemudian tanda bahaya berikutnya itu adalah tromboflebitis Bu. Tromboflebitis itu peradangan terjadi itu karena ada sumbatan pada pembuluh darah biasanya itu terjadi pada kaki Bu. Jadi tiba-tiba ada rasa nyeri hebat yang nggak bisa ditahan Bu. Biasanya disertai dengan rasa panas, kakinya tiba-tiba bengkak, kemerahan, kemudian panas. Nah, itu juga termasuk tanda bahaya nifas terus tanda bahaya yang terakhir ya Bu, yaitu postpartum blues. Postpartum blues itu ibu itu merasa tidak mampu untuk merawat bayinya dan merawat diri sendiri Bu. Ini biasanya disebabkan karena kelelahan, kemudian rasa nyeri saat persalinan dan setelah melahirkan, kemudian ibu itu ada rasa kecewa secara emosional Bu, kemudian disertai dengan rasa takut tidak bisa merawat diri sendiri, tidak bisa merawat dan membesarkan bayi anaknya seperti itu. Kurang tidur kalau malam, mungkin anaknya rewel. Nah, kalau dengan kok seperti itu minta tolong ke suami atau ke ibu atau ke keluarga yang lain untuk ditemenin. Oh iya, jadi Ibu Titi kalau mengalami salah satu dari tanda bahaya ibu nifas tadi, untuk segera datang ke puskesmas, ke rumah sakit, atau segera hubungi bidan atau dokter terdekat. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini Bu. Sehat selalu untuk ibu dan bayi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama.